Hai guys, ketemu lagi di channel Not Study. Yaps, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja. Udah lama banget aku nggak upload video karena lagi belajar buat persiapan SNBT tahun ini. Doain ya, semoga lolos sesuai judul di thumbnail. Di video kali ini aku akan ngasih beberapa trik dan teknik belajar dari aku yang mungkin bisa kalian terapin. Oh iya guys, aku buat video ini buat ngejawab requestan kalian di video sebelumnya. Kalian juga bisa tanya-tanya aku seputar belajar di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup untuk basa-basinya, dan ini dia beberapa teknik belajar dari aku. Yang pertama, buat to-do list harian. Kamu dapat memulai dengan membuat jadwal materi atau PR yang akan dikerjakan dalam hari itu. Kalau aku dulu dibagi menjadi 3 kategori prioritas. Yang pertama, buat to-do list kegiatan yang sangat penting atau mendesak. Semisal nih, kamu dapat tugas mendadak dari guru yang ngewajibin kamu buat nyelesain tugas PR yang akan dikumpulin besok. Nah, dari kasus ini kan sangat mendesak dan penting. Hal ini dapat kamu jadikan di kategori pertama. Kedua, tugas penting tetapi tidak mendesak. Nah, kalau di prioritas kedua ini, semisal nih, kamu punya tugas PR tetapi dikumpulin 4 hari kemudian. Nah, dari ini kamu bisa catat di kategori kedua. Dan yang ketiga, tugas yang kurang penting. Semisal, ada tugas PR yang akan dikumpulin 1 minggu yang akan datang. Dan waktu untuk ngerjain tugas ini lumayan panjang waktunya. Kurang penting bukan berarti harus nunda terus ya buat dikerjain, karena takutnya kurang optimal pas mepet waktu. Kenapa aku bagi jadi 3 kategori prioritas? Supaya kamu terarah dan punya tujuan jelas, jadinya hal yang sangat penting gak kelewat dan gak keskip. Jadinya lebih optimal ngerjain tugas. Usahain ya, kerjain dari yang penting dulu, baru deh yang kurang penting. Kenapa ngerjain tugas lebih baik jauh-jauh hari dari sebelum harinya? Karena menurutku hal ini sangat efektif untuk mencegah kepanikan yang ngebuat tugas kita kurang bagus hasilnya. Dan daya serap untuk mempelajari materi tersebut juga nggak efektif kalau terlalu mepet. Dan kalau aku pribadi, kalau udah selesai ngerjain tugas dengan cepat dan nggak mepet saat deadline, kita jadi lebih punya banyak waktu buat santai, rileks, dan dapat membaca lebih banyak buat menyerap materi dengan santai. Dan yang ketiga, pahami bukan menghafal. Sering banget aku nemu kasus ini yang ngebuat sebagian pelajar jadi jenuh buat belajar dan kurang bersemangat. Karena udah mikir dulu nih, tugasnya bakal banyak banget dan susah buat dihafal. Padahal ada beberapa tips yang bisa kalian coba supaya bisa paham tanpa menghafal. Yaitu setelah baca materi atau latihan soal, coba kalian siapin kertas kosong apa aja dan coba kalian tulis kembali tulisan yang udah kalian baca. Atau kamu bisa berbicara pada diri kamu sendiri atau minta orang lain untuk mengoreksi bacaan kamu. Hal ini sangat-sangat efektif untuk mengukur seberapa daya ingat kita terhadap materi yang udah kita baca. Dan yang keempat, belajar yang penting-penting aja. Kalian bisa coba kasih warna pada catatan kalian yang penting-penting aja. Dan jangan pelajari semuanya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau kita pelajari semua, itu dapat ngebuat kita akan lupa dengan hal-hal penting. Dan juga nantinya yang keluar saat ujian yang penting-penting aja. Karena itu kita harus belajar dengan cerdas. Dan yang kelima, pahami materi sebelum kelas dimulai. Ini sudah menjadi rutinitas harian aku sebelum berangkat sekolah. Karena hal kecil seperti ini sangat-sangat berpengaruh, apalagi kalau kita nyiapin materi lebih awal sebelum kelas dimulai. Ini dapat ngebuat kita semakin paham. Kenapa? Karena kalau kita udah nyiapin materi dari rumah, pas di sekolah saat guru ngejelasin, kita jadi lebih menguasai materi dan gampang menjawab pertanyaan guru.
Nah, kalau semisal ada materi yang belum kamu tahu, kamu jadi bisa tanyakan pada guru. Hal ini yang bakal ngebuat kita jadi lebih berpikir kritis atas pertanyaan yang kamu tanyakan. Kamu juga bisa cari referensi pembelajaran dari YouTube dan juga Google. Dan keenam, analisis nilai tugas dan ujian. Aku sering banget tulis nilai yang diperoleh dalam setiap mata pembelajaran karena ini dibuat sebagai evaluasi buat kedepannya. Kalau semisalnya aku punya nilai rendah, aku akan bakal cari strategi buat ngerubah nilai yang rendah jadi lebih tinggi di pertemuan berikutnya. Tapi kalau aku pribadi, kalau ada tugas maupun PR, aku usahain banget buat dapet nilai tinggi. Kenapa? Kalau ujian kita nggak mencapai target, setidaknya nilai tugas dapat ngebantu kita. Karena nilai tugas sangat-sangat berpengaruh juga buat nilai rapot kita. Di setiap pertemuan, aku usahain juga buat bertanya pada guru mengenai materi yang kurang dimengerti. Yaps guys, jangan malu buat bertanya, karena kalau kita malu, itu bakal rugi banget buat kita. Aku inget banget dengan salah satu kata-kata yang bilang, gak ada pertanyaan yang jelek, jangan takut dianggap bodoh, karena dengan bertanya, kita sudah satu langkah meninggalkan kebodohan. Dan orang yang bertanya mungkin terlihat bodoh sesaat, namun orang yang tidak bertanya bodoh selamanya. Dan ini kata-kata yang ngebuat aku sampai sekarang gak sungkan dan malu buat bertanya. Dan yang ketujuh, berhenti main HP atau scroll reels. Ini mungkin terkesan susah buat yang udah ketergantungan handphone. Tetapi guys, ini dapat kamu atasi loh. Ada beberapa cara yang udah aku lakuin yang mungkin kalian bisa coba. Pertama, setting handphone di pengaturan, sembunyikan aplikasi yang membuat kamu kurang fokus dengan menggunakan kode. Ini dilakukan supaya kita nggak ke-distract saat belajar. Dan yang kedua, singkirkan gangguan dengan menggunakan mode pesawat dan coba nonaktifkan notifikasi yang ada di handphone kalian. Dan yang kedelapan, pasang durasi belajar dan targetkan. Semisal nih, kamu ingin belajar bahasa Indonesia dan kamu dapat setel pengaturan timer menjadi 1-2 jam. Dulu metode ini aku lakukan waktu SMA sampai habis banget belajar dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Capek sih, tapi seneng sampai harus begadang. Tapi menurutku belajar 2 jam aja udah cukup sih. Kalau katanya si Kelvin di Ruang Guru COC, ada gak sih yang nonton Ruang Guru COC? Tapi jangan lupa istirahat. Kamu bisa lakuin semisal 30 menit belajar lalu istirahat 10 menit. Atau kamu bisa juga buat tantangan pada diri kamu sendiri. Semisal kalau nggak mencapai target belajar 2 jam per hari, kamu bisa nerima konsekuensi hukuman yang kamu berikan. Dan kalau kamu berhasil, kamu bisa kasih rewards atau hadiah untuk diri kamu sendiri. Dan yang kesembilan, gunain AI dengan bijak. Dulu aku gunain AI bukan buat jawab pertanyaan terus disalin, tetapi gunain buat latihan soal. Semisal, kamu mau latihan soal bahasa Inggris nih, kamu bisa minta AI buat memberikan soal terkait materi yang ingin kamu tanyakan. Dari situ, kamu bisa punya teman buat bertukar jawaban. Kalau aku dulu pernah menguasai salah satu materi, terus meminta soal pada AI, dan ternyata jawaban AI berbanding terbalik dengan jawaban aku dan juga buku. Padahal kita sudah melihat jawaban berdasarkan buku. Oleh karena itu, AI belum tentu benar. Dan kalau kita ketergantungan AI, kita cenderung susah untuk berpikir kritis ke depannya. Karena ketergantungan dengan yang serba instan. Dan yaps guys, itu aja trik dan teknik belajar dari aku. Mungkin dari kalian ada beberapa yang ingin menambahkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah.